Banyak sekali kasus kriminal yang berhubungan dengan minuman keras juga obat-obatan terlarang. Karena jika kecanduan benda ini, tubuh akan mengalami perubahan yang signifikan. Berkurangnya kemampuan berpikir, gangguan perilaku, menurunnya imun tubuh, dan lain sebagainya yang tentu sangat merugikan. Enggak, demi Allah demi Rasulullah saya nggak mabuk, Pak. Sumpah. Mabuk. Enggak, Pak. Tadi katanya mabuk. Saya minum. Apalagi kalau mengkonsumsinya secara rutin, bisa mengakibatkan kejang-kejang seketika, hilangnya kesadaran hingga meninggal dunia. Tapi kali ini kita nggak ngebahas jenis minumannya ya teman-teman. Mia akan ngebahas salah satu kasus yang lagi ramai diperbincangkan di media berita. Mungkin kalian sudah mengetahuinya dari media berita lain, tapi nggak ada salahnya kita bahas di channel ini. Mia turut berduka cita untuk keluarga korban. Semoga para korban diampuni segala dosa-dosanya dan menuju surga dengan husnul khotimah. Sebelum mengetahui kisah ini lebih lanjut, seperti biasa, Mia hadir lagi untuk menemani hari-hari kalian. Tak lupa Mia ucapkan terima kasih banyak untuk atensinya menonton channel ini di sela kesibukan kalian. Mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya juga ya, biar kamu bisa update tentang video baru dari channel ini. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Pada tanggal 6 Februari 2024, Desa Babulu, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dibuat geger karena telah ditemukan 5 orang dalam satu keluarga dengan keadaan tewas mengenaskan. Saat itu seorang saksi bernama Junaidi berusia 17 tahun yang merupakan tetangga korban mendengar kasakusuk dari arah luar rumah. Karena ia merasa khawatir dan curiga takut jika ada perampokan, ia pun mencari arah suara itu. Dan saat keluar rumah dalam keadaan gelapnya malam, ia melihat beberapa orang sedang mengerumuni rumah tetangganya yang bernama Waluyo. Seperti layaknya Superman, ia lalu berusaha menghampiri orang itu bermaksud untuk menanyakan perihal apa yang membuat mereka malam-malam datang ke sini. Karena salah satu pelaku tak terima ditanyai seperti itu, mereka beramai-ramai memukuli Junaidi. Di sana ia dikeroyok oleh beberapa orang tersebut. Karena merasa terdesak, ia berhasil menguasai keadaan dan mundur pelan-pelan meninggalkan kelompok tersebut. Lalu pergi ke rumahnya dengan niat memanggil kakaknya untuk segera melapor ke RT. Sesampainya di rumah, ia langsung membangunkan kakaknya dan menceritakan kejadian apa yang menimpa tetangga sebelah dan segera melapor ke rumah RT. Saat itu sambil melapor ke rumah RT, mereka juga memberitahu warga setempat untuk memeriksa kediaman Waluyo. Dari beberapa orang akhirnya mendatangi rumah kediaman korban dan sebelumnya mereka takut jika masih ada pelaku di dalam rumah. Tak lama kemudian warga yang datang di depan rumah korban, mereka memanggil-manggil penghuninya. Namun karena meyakini tidak adanya aktivitas di dalam rumah tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam dan betapa terkejutnya mereka melihat tubuh Waluyo sudah bersimbah darah di area pintu masuk. Warga langsung memanggil pihak kepolisian dan beberapa warga lain nekat masuk ke dalam rumah untuk mencari anggota keluarga lainnya. Namun hati mereka dibuat meleleh lagi karena melihat ada 4 nyawa dalam kondisi yang mengenaskan juga. Saat itu mereka langsung keluar agar tidak merusak TKP dan menunggu kedatangan pihak berwajib. Tak lama kemudian polisi dan tim medis yang datang segera menutup lokasi dan mencari tahu kebenaran kondisi dalam rumah. Mereka pun ikut terkejut dan dibuat tak percaya dengan kondisi ini. Bagaimana bisa desa yang semula tenang menjadi mencekam karena peristiwa yang menimpa satu keluarga ini? Para korban ditemukan dengan luka di kepala, diperkirakan karena tebasan benda tajam seperti pisau besar atau parang. Namun ada 2 korban yang berbeda, yaitu ibu dan anak sulungnya yang ditemukan dalam kondisi tidak memakai pakaian di area bawah. Kemudian para korban segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi yang lebih mendalam. Lalu siapakah pelaku yang tega menghabisi keluarga kecil ini? Dan benarkah ada banyak orang yang akan menjadi pelaku? Apakah ini korban perampokan disertai pembunuhan? Ataukah korban pemerkosaan karena ketahuan akhirnya menghabisi seluruh keluarga? Mari kenalan dulu dengan keluarga tersebut.
Rumah yang jauh dari kesan mewah itu dihuni oleh 5 orang anggota, yaitu Waluyo selaku kepala rumah tangga berusia 35 tahun, juga istrinya Sri Winarsi berusia 33 tahun, dan 3 anak mereka. Yang sulung berusia 15 tahun bernama Risna Jenita Sari. Sedangkan adiknya Vivi Dwi berusia 10 tahun, dan adik bungsunya berusia 2,5 tahun bernama Zafi Aidil Adha. Kemudian siapa yang tega menghabisi seluruh korban, apalagi anak-anaknya yang masih kecil, bahkan ada yang balita? Polisi segera mencari bukti di sekitaran area rumah korban, juga menanyai saksi kunci serta saksi lainnya. Saksi kunci inilah yang bernama Junaidi. Ialah yang memergoki sekelompok orang dalam rumah korban. Bahkan ia sempat berkelahi dengan mereka. Namun ada yang janggal. Asal kalian tahu ya teman-teman, polisi itu menginterogasi seseorang bukan hanya sekali 2 kali. Mereka akan menanyai secara terus-menerus dan menguliknya lebih dalam. Untuk seorang pelaku kejahatan yang sedang mencoba menyembunyikan kejahatannya, bagi polisi itu adalah hal mudah untuk mengetahuinya. Jadi Junaidi ini ketika ditanya, selalu berubah-berubah saja jawabannya. Terdengar tidak konsisten dan tidak masuk akal. Jika benar yang dikatakan pelaku telah melawan segitu banyaknya orang, apa mungkin dia masih bisa selamat? Melihat di sana ada 5 korban dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan ada anak kecil 2 tahun juga hancur kepalanya. Sementara itu pihak keluarga selaku kakak dari Waluyo yaitu Suito, mereka meminta agar jenazah korban segera dikembalikan ke rumah jika memang proses otopsi telah selesai. Dan dari hasil pemeriksaan, mereka meyakini jika pelaku pembunuhannya ini adalah seorang psikopat yang dengan brutal penuh kemarahan melakukannya. Apalagi ada salah satu korban yang kepalanya hampir terbelah. Karena selesai diperiksa, jenazah dipulangkan menggunakan ambulans pada sore harinya. Yang membuat Mia merinding ya teman-teman. Banyak sekali orang yang menyambut kedatangan korban ini. Bahkan mereka menangis dan meneriakkan kalimat takbir berkali-kali. Selesai disolatkan di Masjid As-Siddiq, tempat di mana korban biasa menjadi jamaah solat, jenazah kemudian diantarkan ke pemakaman, dan tubuh mereka dijadikan satu liang lahat. Para keluarga tentunya menahan isak tangis mereka. Juga terlihat ada yang menyerukan sumpah serapahnya. Antusias warga ini memang bisa dikatakan sangat mengharukan. Terlihat pelayat yang datang hampir ratusan orang. Ternyata semasa hidup, para korban dikenal sebagai orang yang baik, ramah, dan suka bersosialisasi di lingkungan rumah. Apalagi Waluyo sering berjamaah di masjid. Ini yang membuat masyarakat banyak yang bersimpati untuk datang ke pemakaman korban dan mengirim doa untuk mereka. Kembali ke proses interogasi saksi kunci, di mana kesaksiannya sangat berbeda dengan bukti fisik di TKP. Seperti jejak kaki, tidak ditemukan banyaknya jejak kaki jika benar yang diutarakan oleh saksi kunci. Akhirnya ia terjebak dengan kebohongannya sendiri. Ternyata pelaku pembunuhan itu tak lain adalah remaja berusia 17 tahun bernama Junaidi. Nah teman-teman lihat sendiri aja deh saat Junaidi diinterogasi setelah mengakui perbuatannya. Masuk kamar, langsung ke lambung. Udah lemes begitu. Kepala berapa kali? Kepala 2 kali. 4 kali ya. Ya. Kamu sakit kan? Sakit apa? Dan kamu Mengesalkan bukan? Polisi masih menggunakan cara lembut untuk menginterogasi pelaku karena ia diperlakukan sebagai anak di bawah umur. Secara hukum, ia tidak bisa diadili layaknya orang dewasa. Itu pun ia baru merasakan Sweet 17-nya pada tanggal 27 Februari 2004 di dalam sel tahanan yang dingin. Begini kronologi lengkapnya. Junaidi ternyata merupakan mantan kekasih dari korban Risna. Namun entah kenapa mereka akhirnya putus dan korban Risna telah memiliki pacar baru. Inilah yang menjadikan pelaku cemburu. Karena rumah mereka yang bertetanggaan, sering sekali terjadi masalah di antara kedua keluarga. Beberapa masalah lain yaitu masalah ayam dan helm yang dipinjam oleh korban dan tidak dikembalikan selama 3 hari. Kalau masalah ayam, Mia cari infonya belum ketemu ya teman-teman. Jika ada yang tahu info tambahan, mohon tulis di kolom komentar ya. Nah, karena masalah yang bertubi-tubi itulah yang membuatnya ingin membalas dendam.
Kemudian pada tanggal 5 Februari di malam harinya, ia sempat pesta minum-minuman dan mabuk-mabukan bersama teman-teman yang tak jauh dari rumah korban juga rumah pelaku. Akibatnya kondisi pikiran pelaku mulai tak normal. Ia mulai kepikiran untuk melampiaskan dendamnya saat itu juga. Dan pada saat hari berganti menjadi tanggal 6 Februari, tepatnya pukul 1:30 dini hari, pelaku segera pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan menuju ke kediaman korban. Saat itu ia berpikir bagaimana cara masuk ke dalam rumah. Lantas ia memiliki ide untuk mematikan aliran listrik dari meteran. Seketika lampu pun padam. Namun tetap ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk ke dalam rumah. Karena lampu tiba-tiba mati, diperkirakan Waluyo yang ingin mengecek meteran, ia berjalan ingin keluar rumah dan saat membuka pintu, tiba-tiba pelaku datang langsung menghujani kepala pria itu dengan sabetan parang. Sadis, korban pertama langsung terkapar bersimbah cairan merah. Langkah selanjutnya ia memasuki kamar pertama dan menemukan istri korban sedang tertidur bersama Vivi juga adik bungsunya ZA. Tanpa ragu, ia mengayunkan parangnya tepat ke kepala para korban, hingga mereka kehilangan nyawa seketika. Tak terbayang betapa kejinya manusia tak berotak satu ini. Balita berusia 2 tahun juga ikut merasakan tajamnya parang. Seakan belum puas, ia mencari anggota keluarga lainnya, yaitu mantan pacarnya sendiri, Risna. Ternyata ia ada di kamar sebelah, tanpa tahu bahwa keluarganya sudah dibantai. Dalam mimpi indahnya tanpa disadari sudah ada sesosok monster dengan parang yang sudah berlumuran cairan merah dari 4 korban. Ia mengayunkan sajam itu ke kepala Risna hingga hampir terbelah. Apakah kekejiannya selesai sampai sini? Ternyata ia masih juga belum puas. Setelah urusan dengan Risna selesai, ia kembali ke kamar sang ibu untuk menyetubuhinya. Bagaikan binatang, setelah puas di sana, ia kembali lagi ke kamar Risna untuk menyetubuhi gadis malang tersebut. Inilah mengapa kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak memakai pakaian bawah. Karena sudah melaksanakan misi, ia balik ke rumahnya lalu mengganti baju dan memulai drama kepalsuannya. Nah teman-teman, di sini para korban tidak ada yang menyangka bahwa saat mereka ingin melepas lelah dengan beristirahat, rupanya itu menjadi malam terakhir yang harusnya si balita masih mempunyai kesempatan untuk menikmati indahnya dunia. Apalagi dari namanya saja, kita bisa tahu betapa bahagianya keluarga kecil ini. Mereka menamai anak bungsunya dengan Aidil Adha. Bukankah itu merupakan bentuk cinta dan rasa syukur mereka terhadap agamanya? Kini sudah tiada lagi tawa ceria dari bocah malang itu, hanya karena kebiadaban seorang pelajar SMK di sebelah rumah. Namun sayang sekali ya teman-teman, pelaku masih diadili dengan hukuman selayaknya anak di bawah umur karena ada undang-undang yang melindungi pelaku dengan kategori anak-anak. Ia tidak dapat diadili sebagai orang dewasa, yang biasanya untuk kasus ini pelaku bisa dihukum penjara seumur hidup bahkan dihukum mati. Padahal jika dilihat dari mukanya udah kelihatan kayak orang berumur gak sih? Mari kita doakan untuk para korban, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Untuk pelaku, semoga hukuman yang adil untukmu. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ya. Mia undur diri dulu, sampai jumpa besok. Bye!